Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipakai Basbi gaya saya. Biasanya itu berdiri di sana saja, sekarang udah jalan. Ini ada penembakan juga. Ini caca, Pak. Bismillah, alhamdulillah, Bapak Adu yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Bapak Muhammad Sudiarto Eskom, yang saya hormati Ketua Jawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Bapak Asbiabullah SAG NPD, yang saya hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMP Bapak Zainullah SPDI MPDI, yang saya hormati Ketua MKKS Bapak Ahmad Fauzi SAG Sarjana Agama. Karena kalau SAG itu sudah disebutkan itu agak mirip-mirip dengan sarjana agak gimana ya. Jadi saya harus Pak Fauzi karena saya SAG juga ya. Kalau ada SAG saya juga ada berani. Yang saya hormati pembina MGMP SMP Ibu Emma Chandrawasih FPD, yang saya hormati Ketua MGMP SMP Bapak Heru Makmum, sarjana agama sama dengan saya karena gurunya saya, dan segenap guru PAI SMP yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Maulana Azza wa Jalla biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa melaksanakan acara Monik TPG di semester ganjil dalam keadaan sunnah wal afiyah. Salatullah ma'a salamihi, mudah-mudahan tetap tercurahkan dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang sangat kami banggakan, saya 5 bulan keluar dari PAIS di bimbingan masyarakat Islam, objeknya KUA dan semua stakeholder yang ada di KUA. Per 1 Januari kemarin ini di SP lagi kembali ke PAIS. Sebetulnya saya begini, bukan saya teringat di bahasa Arab itu, laisal hajru yuflimuni walakin jamalu fikratul qalbi. Bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi kenangan-kenangan indah yang mengguncang hati. Ibu bapak yang saya hormati, saya memang sengaja untuk membuat tema ini sebenarnya supaya panjenengan berpikir. Tapi nanti saya janji akan saya sampaikan seringan-ringannya, menebar cinta dalam perspektif ekoteologi, menakar profesionalitas guru pendidikan agama Islam. Tadi sama Mas Zain sudah agak disentil gitu. Berarti kalau menakar profesionalitas guru PAI ini kan dikritik gitu katanya. Dikritik itu harus bersyukur. Kalau misalnya ada binatang yang berbahaya di tubuh kita, kemudian ada teman yang ngasih tahu ada ular di punggungnya, berarti kita harus terima kasih karena ada sesuatu yang berbahaya yang ada di tubuh kita. Sip. Nah, bukan berarti panjenengan berbahaya gitu. Apalagi ada penembakan. Cocok. Ibu bapak yang saya hormati, ada tiga variabel yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama menebar cinta. Kemudian yang kedua perspektif ekoteologi. Yang ketiga profesionalitas. Apa menebar cinta itu? Menebar cinta itu ketika ada teman kita, ada seseorang yang merasa nyaman bersama kita, berarti itu sudah menebar cinta. Beda dengan menebar pesona. Jadi menebar cinta itu beda dengan menebar pesona. Kalau ada teman kita kok kerasan bersama kita, dia tidak merasa terganggu, dia merasa nyaman, merasa terayomi, maka itu menebar cinta. Demikian juga dengan panjenengan guru pendidikan agama Islam, ketika muridnya sudah merasa aman, merasa nyaman, merasa damai bersama panjenengan, berarti panjenengan sudah berhasil menebar cinta. Indikasinya begini, kalau misalnya Mas Zain tidak masuk, itu ditanya sama murid-murid, mana Pak Zain kok tidak masuk? Tanya ke kepala sekolah. Kenapa? Ya tidak enak kalau tidak ada Pak Zain. Berarti itu sudah menebar cinta. Tapi ketika ada masuk kemudian ditanya kepada kepalanya, mana Mas Zain kok tidak masuk? Sakit. Itu berarti merasa tidak nyaman bersama kita, berarti tidak berhasil menebar cinta. Kemudian dalam perspektif ekoteologi, sekarang perbuatan-perbuatan manusia sudah melampaui batas. Terjadi penggundulan hutan di mana-mana, sehingga kemudian terjadi banjir. Efeknya kepada manusia juga. Itu adalah ulah dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Cek benih aing lolos iklannya, ternyata kayu gelondongan minyak diracik. Jadi kayu-kayu besar itu sudah ditebang, akar dari kayu itu sudah tidak mampu menyerap air hujan yang turun. Karena kayu yang besar sudah ditebang tanpa ada reboisasi. Ini namanya tidak cinta lingkungan. Ekoteologi itu adalah cinta lingkungan yang dilahirkan dari nilai-nilai ketuhanan. Ya, teologi itu kan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, variabel yang ketiga adalah profesionalitas. Guru profesional itu sudah hidup masih panas, apalagi tadi mati. Saya berdoa dari muda-muda ini, ternyata hidup benar. Agak-agak wangi tadi sedikit ya, namanya agak sedikit. Saya dalam boy, saya agak dion. Ternyata memang tergantung amal dan perbuatan. Kalau ini tidak ada, ini masih mati, berarti saya kan harus voltase lebih besar dan masih ringan ya. Kalau Pak Asli tadi ya tergantung amal dan perbuatannya, mati sepanjang tadi. Ini enaknya menjadi pemateri yang terakhir ya. Saya juga tidak bisa dirosting lagi. Ya, bisa. Memang takdirnya. Ya bukan takdirnya, yang ngatur jadwalnya kan saya. Ibu bapak yang sangat kami banggakan, guru profesional itu yang pertama harus akhlak dipakai, karena al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Dari hal yang kecil, saya tadi juga berdoa, bukan hanya hidup saja. Untuk sesuatu lemak-lemak kayak sepatu kayak rumah gitu. Biasanya makna injak-injak biasanya itu akhlak itu. Ini hal kecil. Kalau kita ke masjid pakai sandal kemudian hujan, sandal diinjak-injak sama orang, marah. Hati itu tidak terima gitu.
Karena kita tidak seperti itu, tapi orang lain menginjak-injak. Saya keluar macam dunia apa sepatu atau itu, untung atau ojek. Jadi itu akhlak. Suatu ketika ada acara di Surabaya, kebetulan acaranya acara BBN. Ketika itu yang jadi ketua itu Kiai Hasyim Muzadi, ketua PBNU-nya. Yang diundang salah satu kiai besar itu Kiai Maimun Zubair. Begitu Kiai Hasyim Muzadi itu Kiai Maimun Zubair itu datang, beliau menyium tangan ke Kiai Hasyim Muzadi. Orang punya pikiran berarti ilmunya lebih tinggi Kiai Hasyim Muzadi. Tapi begitu acara dimulai dan Kiai Hasyim Muzadi ini dipanggil untuk memberikan sambutan ketua umum PBNU, maka izin ke Kiai Maimun Zubair dan tangan Kiai Maimun Zubair ini ganti dicium oleh Kiai Hasyim Muzadi. Kemudian Kiai Hasyim Muzadi menjelaskan, begitu datang tadi Kiai Maimun Zubair itu jabat tangan dan tangan saya dicium karena saya dalam keluarga masih pamannya. Tapi ketika saya mau sambutan tadi, saya izin beliau, saya cium tangannya karena ilmunya lebih tinggi daripada saya. Ini akhlak ya. Jadi urusan ini jadi penting ini. Betul. Betul ya. Betul. Bila bener yang awik, bagus. Oh, buat kalau kampian nih kan. Iya, nunggu orang itu gitu. Akhlak gitu. Jadi ya ini harus pilih tapi penting. Dedente mak betul orang itu bagus itu. Karena dedente. Saya buka karena kadang Pak. Jadi ini adalah bagian dari apa? Itu ayat lain. Ada sebuah perjalanan kereta api. Di dalam kereta api itu ada penumpang yang bergandengan, yang berdekatan, seorang profesor dan tukang kebun. Kata seorang profesor, karena profesor kerjanya baca buku, meneliti kerja-kerja ilmiah yang setiap hari dia itu lakukan. Saya baca buku itu sudah ribuan buku, tapi buku yang saya baca itu pasti saya kasihkan ke orang. Termasuk ada beberapa guru di sini, selesai saya baca saya kasihkan. Jadi seperti tidak ada buku di rumah. Saya bawa buku sekarang ini tapi belum dibaca. Kalau seandainya dibaca saya kasihkan ke Panjenengan. Karena orangnya banyak dan saya kasihkan. Kasih satu lembar. Jadi saya nyanat ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begitu baca kitab, selesai baca kitab dan hafal maka dibakar kitabnya. Takut hafalannya hilang ketika bukunya masih ada karena masih tergantung kepada kitab itu. Saya begitu selesai baca kasihkan orang dan dibakar. Begitu ada kuliah dosen tamu di Unza itu. Kebetulan salah satunya juga saya yang bawa materinya. Saya bawa 5 buku pada saat itu. Saya kasihkan semua karena sudah saya baca semua. Saya bilang, ya pertanyaannya bagus, saya kasih buku. Ada 5 buku yang saya kasihkan. Jadi kalau buku itu jangan meminjamkan, dikasih. Kalau dipinjamkan tidak kembali. Pengalaman waktu sekolah dulu, waktu kuliah dulu seperti itu. Lagi pinjam dan akhirnya beli. Dengan bentak, ya jam ini orang suara gitu. Akhirnya juga ada kembali. Amal jariah itu. Ya, jadi setelah baca kasihkan aja selesai. Jangan dipinjami. Kalau dipinjami tidak kembali.
Jadi itu akhlak. Hal yang sepele tapi penting. Dalam perjalanan sebuah kereta api itu seorang profesor ini bilang kepada si tukang kebun. Kata profesor, Pak, ini perjalanan masih panjang. Supaya perjalanan ini ilmiah, mari kita adakan tebak-tebakan. Aturannya, kalau Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya, maka Bapak bayar saya 100, kata profesor, 100.000. Kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak, saya akan bayar 1 juta. Kata tukang kebun, sepakat Pak. Ini uang saya 100, kata profesor, ini uang saya 1 juta. Kemudian profesor yang bertanya dulu kepada tukang kebun itu. Saya akan bertanya pertama kali kepada Bapak, berapa jarak bumi ke bulan? Tukang kebun tanya hingga itu, ya tak mau, udah ujub. Tapi dia pura-pura berpikir lama, kemudian angkat tangan, saya jangan profesor, saya tidak bisa. Kalau Bapak tidak bisa menjawab sesuai kesepakatan, maka Bapak bayar saya 100.000. Maka dibayarlah 100.000 itu. Kemudian bertanya, wah, tukang kebun ini sebetulnya berapa Prof jaraknya bumi ke bulan itu? Profesor itu menjawab, jarak bumi ke bulan itu 384.400 km ya, jauh. Dan Pak tukang kebun sudah dapat 100 ya, Profesor itu ya. Oke. Sekarang giliran Bapak bertanya kepada saya. Kata Pak tukang kebun itu, mau tanya apa pada Profesor? Kerjaannya baca buku, setiap hari mengadakan penelitian-penelitian, kerja-kerja ilmiah. Tapi karena ini sebuah permainan dan harus tanya, maka bertanyalah si tukang kebun itu. Oke Pak, saya mau tanya, berapa binatang apa kalau naik itu kakinya 3, kalau turun kakinya 4? Jadi kalau naik 4, turun 3, ini kan masuk akal. Berarti kata pelecok kelihatan kotor. Ini kalau naik kakinya 3, tapi kalau turun kakinya 4. Repot itu lidah punya profesor. Profesor juga bingung. Saya selama mengadakan kerja-kerja ilmiah meneliti tidak pernah ketemu kasus seperti ini. Maka angkat tangan profesor. Saya nyerah Pak, saya tidak bisa. Kalau ini kan saya tanya seperti ini, apa jawabannya? Oh ya mungkin benih profesor lah kita tahu. Tapi saya masih benih profesor tahu, karena saya yang buat pertanyaan. Kalau jawabannya. Jadi binatang apa kalau naik itu kakinya 3, kalau turun kakinya 4? Tidak tahu profesor. Saya tidak bisa Pak. Kalau tidak bisa, kata tukang kebun, bayar saya 1 juta. Teh. Oh, rugi banyak. Kemudian penasaran profesor itu. Ini tukang kebun pertanyaannya juga hebat ini, dasar ini. Pak, saya penasaran kepada pertanyaan Bapak itu. Sebetulnya binatang apa itu Pak? Maka tentang tukang kebun itu saya juga tidak tahu. Tak tahu ini. Ini saya bayar 100.000. Yang ada di pikiran profesor itu, saya pasti menang ini. Wong musuhnya tukang kebun, walaupun hanya 100.000. Tapi apa kenyataannya? Ternyata profesor kalah dengan tukang kebun. Kalah burung ngantos, barang itu. Kalah burung ngantos. Sebetulnya bukan itu ya, yang kalah 800 bukan itu yang sebenarnya. Hakikatnya sejatinya adalah profesor itu dipermalukan oleh tukang kebun itu di depan orang banyak. Kata orang-orang yang ada di sekitarnya, ada adalah profesor. Kalah ke Pak Kebun begitu. Jadi orang itu tidak boleh merendahkan orang lain. Murid kita atau peserta didik kita
itu kemampuannya berbagai macam, dan itu tidak boleh dijudge bahwa mereka itu adalah bodoh, mereka itu pasti tidak mampu, tidak boleh. Karena di dalam tubuh manusia itu Allah tiupkan sirriyah yang ada di dalamnya, rahasia-rahasia yang ada di dalam diri. Itu apa yang sangat kami banggakan. Menurut di Al-Quran itu ada tulisan la yamassuhu illal mutahhar. Di samping kanan kiri Al-Quran itu ada tulisan Al-Quranul Karim. Di punggungnya ada tulisan la yamassuhu illal mutahhar. Jangan sentuh, jangan kamu sentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Menurut tafsir Sawi itu suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Mutahharun itu ada 3 maknanya. Yang pertama, mutahhar secara spiritual. Jadi tercerahkan secara spiritual. Kemudian yang kedua, tercerahkan secara intelektual. Yang ketiga, tercerahkan secara sosial. Saya akan urai satu-satu. Mutahhar secara spiritual itu apa? Urusan ibadah Allah yang berkaitan dengan hablum minallah itu sudah harus selesai. Contohnya sholat. Sholat 5 waktu sudah harus selesai. Jangan pernah yang ada di ruangan ini sholatnya tidak lengkap. Ya kalau sekarang ini ada yang tidak lengkap, mulai niatin. Aku juga pengen Nabi kok ada lu asar, maghrib, isya, subuh dilengkapi Pak. Itu mutahhar secara spiritual. Apalagi subuh. Subuh ini sangat istimewa. Kenapa kok Allah kasih subuh itu di 2 rakaat? Kasih 2 rakaat saja yang pendek itu punya hasil dan bersih. Apalagi subuh itu dikasih 4 rakaat. Sejak sengkes saja diingatkan, tak ada didengarkan. Kalau Pak Koti ini karena pernah satu kamar di rumah sakit sama saya, rajinnya sangat luar biasa. Begitu jam 3 sudah bangun, sudah qiyamul lail sama istrinya sampai subuh. Selesai subuh berangkat dia pulang, siap-siap ke sholat. Sangat luar biasa. Semua sama istrinya sama anak-anaknya. Saya sebetulnya cemburu. Saya kemudian ikut-ikutan juga ya, kata nyaman guru-guru BAI terus orang Paris atau project aja kayak gitu. Kalau 5 waktunya ini sudah selesai, maka harus diikuti dengan sunnah-sunnah yang lain. Karena zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini adalah raja yang berkarisma itu ketika diikuti oleh punggawa-punggawanya, oleh anggota-anggotanya, oleh pasukannya. Zuhur yang 5 yang wajib itu kok masih belum lengkap, dilengkapi dulu. Terutama subuh. Subuh itu sangat luar biasa. Sudah Allah kasih motivasi bahwa yang qobliyah subuh itu sudah dahsyat sekali. Saya tanya yang ada di ruangan ini, apakah mampu untuk menafkahi orang tuanya 1 juta sehari? 900? Tidak ada. 500? Tidak ada. 100? Sehari ke orang tuanya. 100? Beda. Kalau 100 berarti 1 bulan itu 3 juta. Allah sudah kasih motivasi. Seandainya tidak mampu 150, 10 ribu masih belum mampu, maka Allah siapkan dengan qobliyah subuh itu. Qobliyah subuh itu adalah istimewanya, pahalanya sama dengan seluruh alam dan
Isinya sangat luar biasa. Kehidupan kita hari ini dimulai dari subuh. Kalau subuhnya itu sudah amburadul, jangan pernah diharap sampai subuh itu kehidupan kita enak. Jadi kuliah subuh, kemudian subuh, wirid sampai jam 5 atau bersih-bersih sampai jam 5, kok kantuk tidur tidak apa-apa kalau selesai jam 5 karena sudah disortir. Qiyamul Lail jaga malam. Kalau tidak mau Qiyamul Lail jaga malam lagi. Ya mau bahaya mau jaga malam itu. Jaga kalau belas tak gede, jaga kalau tak gede. Tahu tu dah apa jaga. Kami orang yang menjaga malaikat berjadi malaikat. Kali loro itu malaikat sudah. Aku kertas malaikat saya ada dalam aku balik dalam aku yang ada malaikat. Maka terjadi itu orang udah kami itu boleh. Yang kedua, tolong boleh malaikat. Kalau bisa balik ke jauh itu kami boleh. Yang keempat, pasti dulu boleh lah. Sudah lewat subuhnya, sehingga dijamak subuh sama Tuhan Usolli pada subhanallah. Ada wajib subuh itu lah. Jadi itu mutahar secara spiritual harus selesai itu. Hablum minallah harus selesai. Kemudian yang kedua, mutahar secara intelektual. Mutahar secara intelektual seperti yang dijelaskan oleh Pak Asmi tadi, harus baca, literasinya harus banyak. Tidak ada orang yang cerdas, yang pintar itu tanpa belajar. Tidak ada. Ya 5 wali. Ya 5 wali. Harus baca, karena innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Tidak bisa orang menjadi alim tidak belajar, tidak bisa. Orang menjadi cerdas tidak belajar itu tidak bisa. Kalau ingin cerdas, kalau ingin alim maka harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Jadi penting belajar ini. Akan tahu hukum-hukum sosial, hukum-hukum kenegaraan, ada hukum-hukum politik dan lain sebagainya. Kalau tidak belajar, tidak bisa tahu itu. Ada ceritanya seorang menantu sama mertua mau ambil wudhu, karena dulu itu tidak ada jeding. Kebetulan menantunya ini santri. Entar ke sungai berdaud. Tuhan suruh itu kan ada akhlak dipakai karena santri. Begitu selesai wudhu, terus senjatanya karena mau ngambil sarungnya akan ditaruh. Ya, dulu itu tidak ada sungai buatan seperti dulu kan, sungai-sungai besar yang batu-batuannya banyak. Begitu sudah ambil wudhu, mau diambil sarungnya, karena malu ada menantunya, ditutupi senjatanya. Tutupi. Mantor kan santri. Bapak betal kesal. Jadi teguh ini. Betal ini kemana? Iya jawabannya jangan sapo betul. Apa janji ini? Kenapa? Karena tidak motor harus secara intelektual. Tidak pernah ngaji deh. Letak ngaji tak atau mungkin ngaji deh. Nah, kalau aku diletak betal itu tak ngaji sekali dah. Dari teguh ya betal. Kelasnya tekem masih. Penikaman Dia mantor santri. Pak, itu boleh betal kan? Jangan sapo kan? Makanya batuan dulu. Dia santri bilang itu. Jadi itu harus secara intelektual, harus belajar, tidak bisa. Jadi harus ada gerakan bersetubuh dengan buku dalam tanda petik. Jadi kemana-mana kata Pak Asmi tadi harus buku yang dipegang.
Saya tadi berangkat itu nono, ya baca buku gitu. Jadi tidak ada waktu untuk tidak membaca, harus membaca. Tidak pinter. Saya teringat apa yang dikatakan orang Arab itu innamal ilmu bitta'allum. Jadi ilmu itu diperoleh dengan belajar. Dua Bapak yang sangat kami banggakan. Yang ketiga, harus mutahhar secara sosial. Ila yamassuhu illal mutahharun, itu surah Al-Waqiah ayat 97. Saya baca aja ngomong ini. Karena saya tadi malam udah lihat. Jadi yang ketiga adalah mutahhar secara sosial. Panjenengan itu tidak hidup sendiri, tapi hidup dengan lingkungan yang besar. Ada juga manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada alam yang ada di sekitar kita. Kalau yang sudah umrohnya belasan kali udah berhenti sudah. Kasihkan ke orang-orang yang makannya setiap harinya masih belum lengkap. Ada tangga kita yang makannya hanya sekali, sementara tangga yang lain sudah belasan kali umroh. Itu tidak akan lebih baik ketika panjenengan itu umroh. Karena ada kaidah usul fikih itu al-muta'addi indahum afdalu minal qasir. Sujud kamu, rukuk kamu, qiyamul lail kamu yang setiap malam tidak berhenti-berhenti itu tidak akan mengalahkan hal kecil yang dikerjakan yang bermanfaat kepada orang lain. Karena orang yang paling baik itu kata Rasulullah itu bukan sujudnya yang banyak, rukuknya yang banyak, tapi yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sedekah, belajar sedekah. Karena kalau tidak belajar sedekah ini berat. Ada seorang sholat Jumat, kemudian begitu selesai azan, kota itu kan berjalan. Dia bawa uang 1.000-an sama uang 5.000, kan agak mirip gitu, agak ngantuk-ngantuk. Begitu lewat kota itu kemudian diambil uang yang ada di sakunya itu dimasukkan. Karena keton belum lewat saat dosa. Begitu dilihat yang ada di sakunya, oh masih 5.000 udah dinalis. Jadi ya bener tak kelengker dah itu. Tapi begitu selesai dia minta kuncinya kotak itu ke ketua takmir. Wah boleh lihat kelero hanya gue atosan itu. Ya ini sedekah itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih ya mau kelengker apa? Ya harus dipaksa ya. Lebih baik memaksa untuk masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Dipaksa orang masuk surga. Nah, ini karena apa yang 100% mau cair. Alhamdulillah. Itu dia dulu sudah disedekahi dulu. Jangan nanti mau cair gitu. Sedekahi dulu ya, sedekah dulu. Dipancing dulu. Jadi dasar sekali itu sedekah itu. Ketika Siti Khadijah itu mau meninggal, beberapa hari menjelang meninggal bilang kepada anaknya Siti Fatimah, wahai Fatimah, saya rupanya ini sudah mau meninggal. Agak-agaknya beberapa hari lagi saya akan meninggal. Bilangkan kepada ayahnya, pada Rasulullah maksudnya, kalau saya meninggal nanti kafani saya dengan sorban hijau yang biasa dipakai untuk menerima wahyu. Saya takut nanti. Takut ketika nyawa saya diambil sama malaikat Israel, sama Mungkar Nakir juga takut. Akhirnya disampaikan berita ini kepada ayahnya, kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Siti Fatimah, ini ada salamnya ibu begini-begini. Akhirnya datangi wahai Khadijah, jangankan hanya sorban, kata Rasulullah, seandainya nyawa kau minta dan menurut syariat itu boleh, saya kasihkan nyawa saya. Karena perjuangan Siti Khadijah itu sangat luar biasa, menyokong dakwah Rasulullah.
2/3 dari kekayaan Mekah pada saat itu ini punyanya Khadijah. Tapi begitu menjelang wafatnya, malaikat Jibril turun membawa 5 lembar, 5 berkas kain kafan. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, saya membawa 5 kain kafan. Yang pertama, ini untuk panjenengan nanti kalau sudah meninggal. Kemudian yang kedua, untuk Sayyidah Khadijah ketika meninggal. Yang ketiga, untuk Siti Fatimah putri panjenengan kalau meninggal. Yang keempat, untuk Sayyidina Ali kalau nanti meninggal. Kemudian yang kelima, untuk Sayyidina Hasan. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, cucu saya itu 2, ada Husain juga. Kata malaikat Jibril, Sayyidina Husain nanti tidak usah pakai kain kafan karena nantinya akan mati syahid di Karbala. Nah ini kalau orang yang rajin sedekah, Siti Khadijah, 2/3 kekayaannya diberikan kepada Rasulullah untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Bahkan Siti Khadijah ini masih bilang, wahai Rasulullah, seandainya engkau perjuangan engkau dakwah panjenengan masih belum selesai dan panjenengan membutuhkan jembatan dari sungai yang menuju bukit itu, maka gali kuburan saya, ambil tulang-tulang saya untuk dijadikan jembatan. Sangat luar biasa. Orang yang lambe oleh kan kafan dari malaikat Jibril, dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jadi dahsyat sedekah itu, latihan ya. Latihan urus sedekah ya. Kalau ada latihan apa kelakar urus sedekah lagi aneh. Karena besok itu di surga itu, di pintu surga ada tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin. Jadi dia surga ya, haram hukumnya orang cerai masuk ke sini. Dah boleh tak masuk surga, masuk dia mau boleh gitu. Ganti masukkan neraka jalannya. Ajunan aku ditegulen. Saya diciptakan dan neraka. Ini untuk apa? Buat menjaga kebaikan. Itu untuk orang yang bakhil dan sombong. Jadi iya cerai, oleh cerai. Cerai dikit itu bakhil gitu. Tidak boleh. Kadang-kadang neraka itu. Belajar dari sekarang, belajar. Jadi sedekah itu sangat dasar. Ada seorang ulama ya. Ada seorang ulama umroh, melaksanakan umroh. Satu malam mimpi didatangi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah salam kepada orang yang namanya Bahram al-Majusi, agama Majusi. Begitu juga kerja kiai. Kok bisa orang Majusi salam dari Rasulullah? Dapat salam dari Rasulullah. Begitu selesai melaksanakan umroh, maka dicarilah nama Bahram ini di Irak, di Baghdad. Singkat cerita, ketemu sama Pak Bahram ini, kemudian disampaikan sama kiai itu, Pak Bahram, panjenengan dapat salam dari Rasulullah. Saya habis melaksanakan umroh dan saya bermimpi ketemu Rasulullah menyampaikan salam kepada panjenengan. Pak Bahram ini orang fasik, nyembahnya nyembah api, nyembah matahari. 4 anak perempuannya ini dikawin sama Pak Bahram. Kan bangsat ya. Tapi anehnya dapat salam dari Rasulullah. Pak Bahram kipo, oleh salam dari Rasulullah, oleh salam dari Gus Haris di Barangsal, oleh salam dari Rafaq, enak itu. Oleh salam di Pak Jamat di enak. Ini dapat salam dari Rasulullah yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka Pak Bahram ini kaget juga itu. Dia merasa bahwa perbuatan saya seperti ini. Bahwa dapat salam dari junjungan alam, dari orang yang sangat hebat. Kemudian pingsan Pak Bahram ini. Begitu
bisa kemudian sadar kembali bersaksi, wahai kiai, saksikan saya. Mulai sekarang saya akan masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu meninggal Bapak. Jadi orang yang kafir puluhan tahun dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi beriman. Mati dalam keadaan beriman setelah kafir puluhan tahun, insya Allah ini matinya mati syahid. Kalau sudah mati syahid kan bebas dari siksa kubur. Beda dengan syahid yang mati. Oh, syahid yang mati waktu di kesini tetap dihisab. Ternyata setelah diteliti Pak Bahram ini punya kebiasaan bersedekah, bersedekah. Kalau ada anak yatim piatu disantuni, ada fakir miskin disantuni, ada orang tua jompo disantuni, janda-janda yang muda disantuni juga. Siap ada anak yatim, dibilang kepada Pak Bahram itu anak yatim, kasih uang. Jadi ternyata amaliannya ini juga Pak Bahram, sehingga dapat salam dari Rasulullah itu. Kalau kita menyantuni anak yatim karena buk mapan. Ya Allah, satu di nembus pejabat. Ibu bapak yang sangat kami banggakan. Barokan Bu. Jadi hidup itu kompetitif. Oleh karena itu panjenengan itu harus progres setiap hari. Harus bangkit, harus dilawan kata Pak Asbi tadi. Karena proses yang biasa-biasa saja tidak akan menghasilkan hasil yang produknya luar biasa. Tidak ada. Kata anak santri itu famantaya fahuwataya. Malah proses saja raya dia mapan, kan tak mungkin kan? Jadi famantaya fahuwataya. Raya gitu. Famantaya fahuwataya. Jika engkau menginginkan butiran pasir, maka cukuplah berdiri di pinggir laut. Tapi jika engkau menginginkan butiran mutiara, maka tenggelamlah ke dasar laut yang paling dalam. Jadi kan harus seperti itu. Tidak ada proses yang biasa-biasa saja akan melahirkan produk yang luar biasa. Proses yang luar biasa pasti akan menghasilkan produk yang luar biasa. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hidup itu kompetitif. Hidup ini bukan untuk menunggu badai reda, tapi hidup ini bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Hidup ini bukan menunggu angin kencang berlalu, tapi hidup ini bagaimana kita membuat kincir di tengah angin yang berkecamuk itu. Ya mohon maaf pandai kok. Hidup ini bukan menunggu badai reda, ya tidak boleh ditunggu itu. Ya bagaimana kita bisa menari di tengah badai itu. Jadi hidup itu seperti itu. Hidup ini bukan siapa yang tercepat, tapi hidup ini adalah siapa yang bertahan di saat lelah. Kalau kau lelah, tidak apa-apa. Lemah yang tidak boleh. Lelah itu biasa, tapi kalau lemah tidak boleh. Seandainya engkau harus menangis dan lemah ketika itu, maka menangislah di tengah hujan yang lebat, sehingga tidak ada beda mana air mata dan mana air mata. Hidup ini biarkan berjalan, tidak usah berlari, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah apalagi karena tepuk tangannya sudah rapi, berarti sudah selesai. Terima kasih atas atensi panjenengan semua, sukses selalu, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masa kantor duri lah.